Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Kalau bisa, angkatkan tangan. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suara sudah jelas, jelas sekali. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat serta sebelah. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, perwakilan dari OPD, rekan-rekan yang ada di ruangan ini. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu secara online pada acara evaluasi Cekos Project Management Online System. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2021 ini kita sudah mengibarkan aplikasi Cekos sebagai salah satu aplikasi yang dipakai untuk acara monitoring pengendalian pembangunan di Kabupaten Banyumas. Bapak Ibu sekalian, mungkin mohon izin kamera di-on-kan karena ini kami rekam dan akan di-upload di YouTube, jadi sebagai sarana dokumentasi kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin bulan ini sudah mulai memasuki bulan Oktober, artinya waktu kita sudah tinggal 3 bulan lagi terkait dengan pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2021. Waktu tinggal 3 bulan itu waktu yang tidak lama, banyak hal yang mungkin harus segera dilakukan, terutama ini kaitannya dengan perubahan yang sekarang sedang berproses, kemudian beberapa kegiatan yang menjadi sangat strategis di Kabupaten Banyumas. Salah satunya mungkin adalah PEN, kemudian DAK, dan bantuan gubernur yang baru terinformasikan fix dilaksanakan, terumumkan di bulan September tahun 2021. Lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami akan progres realisasi fisik dan keuangan yang terlaporkan di Cekos. Ini per tanggal 4 Oktober 2021, realisasi keuangan kita terlaporkan 38,58%. Kemudian realisasi fisik 40,35%. Kalau dilihat dari ini sebenarnya masih lebih tinggi dari kondisi karena kami setelah ada beberapa evaluasi nanti akan kami sampaikan. Tapi ada hal yang menarik, lanjut. Jadi ini kami tampilkan aplikasi Cekos pagi ini. Itu yang bikin deg-degan ini di sini karena ternyata di Cekos realisasi fisiknya yang terjadi penurunan
fisik harusnya naik nih 31,83%. Kemudian realisasi keuangannya turun juga 37,0. Ini bikin deg-degan, artinya apakah terjadi pengurangan atau kita juga berbahagia, artinya teman-teman di SKPD, di OPD itu sedang melakukan proses perbaikan karena mungkin persiapan untuk perubahan dan lain-lain. Jadi setelah kami cek, ternyata memang ada di beberapa OPD yang sedang melakukan perubahan, pengeditan. Tapi jangan dilupakan input realisasi fisiknya terinput kembali. Karena kalau enggak malah nanti jadi turun. Baik, kita lanjutkan. Kemudian terkait dengan RKO, kami sampaikan untuk SKPD, 29 SKPD, kami sampaikan terima kasih. Sudah mungkin 80% lah itu sudah di atas 95. Ini tinggal satu Dinas Pertanian Tanaman Pangan baru 84,79%. Ini nanti mohon untuk segera di input ulang atau dilakukan pengisian kembali. Juga ada berapa memang, tapi tinggal sedikit sih berapa SKPD yang rata-rata sudah di atas 99%, tinggal sedikit. Dan mungkin ini juga sebagai informasi, kita harapkan nanti di proses perubahan itu bisa mencapai 100%. Lanjut. Kemudian untuk kecamatan semua sudah di atas 92%. Kemudian yang 100% sudah 19 kecamatan, artinya sudah lebih dari 60 ya, 60%. Yang lain tinggal sedikit, Aji Barang 92 ini bisa ditingkatkan sehingga bisa 100%. Kemudian kalau yang terkait dengan kelurahan, dari 30 kelurahan yang ada di Kabupaten Banyumas, yang 100% sudah 21 kelurahan. Ini yang masih perlu mendapat perhatian adalah Kelurahan Arcawinangun, Kelurahan Grendeng, dan Kelurahan Karangrasa. Mohon bantuan nanti dari Bapak Ibu yang dari kecamatan untuk bisa ikut mengingatkan kelurahan. Kemudian lanjut, untuk PLUD ini puskesmas ya. Puskesmas dari 44 PLUD ya, PLUD itu hampir 38 puskesmas sudah 99%, sudah cukup mengembirakan. Yang tinggal di bawah 90% puskesmas Lumbir dan puskesmas Kalibagor. Mohon nanti dari Dinas Kesehatan. Kemudian untuk sekolah, RKO sekolah, baik SMP, TK, ini yang dari 80 sekolah ini yang sudah 100%, 69 sekolah. Kemudian masih ada yang paling rendah, ini di bawah 80 ada 4 SMP 2 Sumbang, SMP 1 Kebasen, TK Negeri Tambak, SMP Negeri 4 Sumbang, dan TK Negeri Purwokerto Barat. Ini mohon untuk dapat dikawal, ditindaklanjuti dari Dinas Pendidikan. Kemudian untuk yang UPT ini 16 UPT 100% semua. Terima kasih dari UPT-nya PU, kemudian Dinas Perhubungan, dan Peternakan.
Kemudian juga untuk yang ini kami memang agak berbeda mungkin untuk pengklasifikasian apa, SKPD kemudian UPT kami sesuaikan dengan kaitannya dengan rekening supaya dapat berproses dengan cepat. Jadi kalau yang untuk rencana lain-lain ini kan ada 7 dari rumah potong hewan, laboratorium konstruksi dan peralatan, lokawisata Purwomas, lokawisata Batu Raden, unit perbekalan kesehatan farmasi Dinas Kesehatan, kemudian pusat kesehatan hewan Dinas Peternakan, kemudian balai latihan kerja, alhamdulillah sudah 94%, ini yang paling rendah, yang lainnya sudah 100% yang balai latihan kerja. Lanjut ke realisasi fisik dan keuangan Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin pada bulan kemarin kita lakukan Jekos Award, itu adalah ada berapa mungkin pertanyaan kenapa pada saat kemarin realisasi fisik dan keuangannya tinggi tidak masuk dalam penghargaan yang diberikan kepada Bupati. Jadi kami informasikan untuk Jekos Award ini tidak hanya penilaian di realisasi fisik dan keuangan, tapi juga realisasi program yang dilaksanakan oleh Bapeda Litbang. Jadi kami lakukan mix perhitungan bersama sehingga nilainya adalah nilai gabungan, tidak hanya realisasi fisik dan keuangan, tapi juga realisasi program. Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan kaitannya dengan realisasi fisik yang keuangan ini yang 10 besar lah kalau boleh kami bilang. Lanjut Mas. Yang pertama dari Satpol ini terima kasih, kami kemarin juga ini realisasi program juga bagus termasuk yang 3 besar. Kemudian Dinas Perumahan dan Permukiman tadi untuk Satpol 87,18%, kemudian Dinas Perumahan 78%, Dinas Perikanan dan Peternakan 83%, kemudian Bakes Bangpol 82,65%, Badan Penanggulangan Bencana 57,57%, kemudian Dinperindak 55,78%, kemudian Rumah Sakit Umum Aji Barang 54,8%, kemudian Inspektorat Daerah 53%, Dinkominfo ini naik kayaknya kemarin. Karena yang bikin aplikasi memang harus mencontohkan ini. 52% dan Dinpertan bagus kaitannya dengan realisasi fisik. Ini ada hal yang menarik di sini karena sebenarnya kalau klasifikasi yang akan kita gunakan kalau nanti sudah kita aplikasinya ini berjalan dengan stabil, maka akan ada klasifikasi paling Jekos sampai yang paling terakhir ora Jekos. Tapi nanti ada juga persentase minimal. Okay. Lanjut. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian yang capaian fisiknya terendah 10 besar untuk SKPD. Dari nomor 10 yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 41,4%, kemudian Din Arpusda 41,03%, berturut-turut Dinas Koperasi, Badan Kepegawaian, Dinas Pengendalian Penduduk, Badan Pendapatan Daerah. Tadi saya lihat Pak Sekretaris, mohon di input yang lebih tinggi lagi ini. Kemudian Dinpora Budpar Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan yang terakhir Dinas Pekerjaan Umum. Dari hasil analisis kami sebenarnya yang pertama mungkin terkait dengan kenapa realisasi tinggi memang ada yang dilaksanakan. Kalau untuk yang SKPD yang realisasinya tinggi itu memang SKPD yang penanganan COVID. Jadi itu besar. Kemudian yang rendah ini memang kaitannya ada dengan proyek
atau program pinjaman PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Di sini ada DPU, kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Dinpora itu di posisi bawah. Cuma kami harapkan memang sebenarnya kondisi sekarang kan sudah ada progres yang sudah fisik, secara fisik, secara keuangan memang belum, secara fisik sudah di lapangan sudah sebagian malah sudah lebih dari 10%. Artinya kalau tidak salah malah minggu kemarin itu sekitar 12%. Artinya kalau pinjaman PEN itu adalah 200 miliar, 10%-nya ada 20 miliar, itu lebih dari, kalau OPD yang itu lebih dari 1 OPD, kalau OPD yang kecil, menengah mungkin 1 OPD. Jadi itu sudah bisa diinput sebenarnya kalau untuk PU, dan ada beberapa kegiatan yang sebenarnya sudah 100% belum diinput realisasi fisiknya, karena kebetulan untuk proses verifikasi PHO-nya sudah jalan, artinya di lapangan sebenarnya sudah 100%. Ini mohon nanti untuk menjadi perhatian dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinpora untuk dapat bisa menaikkan lebih tinggi lagi. Kemudian lanjut, kalau keuangan hampir sama, hampir sama. Artinya yang untuk yang paling jekos ini Satpol, kemudian Bakesbang, Dinperindak, Dinperkim. Saya perlu sampaikan apresiasi untuk Dinperkim, karena dari sisi input dan realisasi fisik yang sudah 100% di peta jekos, yang 100% sudah banyak yang terlaporkan. Yang lain sepertinya belum sebanyak Dinperkim. Kemudian Dinas Pertanian Peternakan, Dinas Perikanan Peternakan, Rumah Sakit Umum Aji Barang, Dinas Kesehatan, Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana, dan Dinas Perhubungan. Kemudian terkait dengan realisasi keuangan terendah hampir sama. Kalau realisasi keuangan memang kami agak yang paling rendah PU memang untuk kegiatan PEN memang ini banyak yang belum terrealisasi, yang terrealisasi. Kemudian DAK dan lain sebagainya banyak juga di PU, sehingga kalau realisasi keuangannya rendah ini karena memang belum terbayarkan. Kemudian Badan Keuangan Aset Daerah, Dinpora Butpar, DLH ini PEN, kemudian Bapenda Dinas Pengendalian Penduduk, Badan Kepegawaian, Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Ini memang ada kegiatan yang besar juga di sana, yang sepengetahuan saya kalau yang DAK ada DAK untuk Rumah Sakit Banyumas. Tapi progres fisiknya harusnya juga bisa, kemarin sudah 30%. Kemudian Arbusda dan Dinas Narkob UKM. Lanjut. Kemudian terkait dengan kecamatan yang paling tinggi kecamatan untuk realisasi fisiknya Kecamatan Karanglewas, yang 10 besar, Cilongok, Kecamatan Purwokerto Barat, Kedung Banteng, Kecamatan Kalibata, Melar, Baturaden, Pekuncen, Purwokerto. Realisasi sama saja, hampir sama.
Sokaraja, Kecamatan Sokaraja 72,10%. Kemudian Cilongok, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Kedung Banteng, Kecamatan Kalibagor, Gemelar, Purwokerto Utara, dan Karanglewas. Karanglewas tadi fisiknya paling tinggi, ini yang masuk 10 besar, tapi di nomor 10. Kemudian untuk yang paling rendah, keuangannya demikian juga fisiknya 4 kecamatan dan sama kecamatannya antara fisik dan keuangan, Sumbang, Patikraja, Kembaran, dan Somagede. Lanjut untuk yang kelurahan, kelurahan yang 10 besar untuk fisik Purwonegoro, Grendeng, Bantar Soka, Pabuaran, Kelurahan Purwokerto Kidul, Kelurahan Pasir Muncang, Kelurahan Berkoh, Sumampir, Rejasari, dan Pasir Kidul. Sementara yang masih rendah, ini Kelurahan Kranji, Pak Eko, Kelurahan Karangklesem, Teluk, Mersi, waduh tempat saya Kelurahan Karangpucung. Kemudian Kelurahan Sokanegara, Arcawinangun, Kelurahan Karanglewas, Karangpangkal, dan Tanjung. Ini masih rendah. Mungkin inputnya perlu didampingi dari kecamatan, atau kalau diperlukan kami siap mendampingi. Kemudian untuk realisasi keuangan itu yang tertinggi Kelurahan Banjarkembar, Bantar Soka, Purwonegoro, Purwokerto Kidul, Pasir Muncang, Kelurahan Berkoh, Purwokerto Kulon, Bobosan, Sumampir, dan Rejasari. Ini yang sudah paling di 10 besar, paling tinggi 82, paling rendah 54%. Kemudian ini kelurahan yang paling rendah, Pabuaran, Kranji, Pabuaran malah ini rendah, malah hampir nol ini, hampir nol. Kranji, Karanglewas, Kelurahan Teluk, Mersi, Karangpucung juga ini. Kemudian Sokanegara, Arcawinangun, Grendeng, dan Karanglewas Lor. Ini yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu di kelurahan dan di kecamatan. Kemudian kalau ada permasalahan mungkin cara penginputan, silakan berkoordinasi dengan kami siap memfasilitasi. Kemudian untuk blood, fisiknya dari yang paling bagus Puskesmas Pekuncen 2. Ini puskesmas baru padahal. Baru kalau nggak salah baru karena diresmikan di tahun 2019, operasional di baru 2020. Kemudian Balai Kesehatan Mata, Balai Kesehatan Ibu Anak, Balai Kesehatan Paru, Puskesmas Sokaraja, Cibarang, Pekuncen, Purwokerto Utara, Puskesmas Jatilawang, dan Laboratorium Kesehatan. Kemudian yang paling rendah realisasi fisiknya adalah Puskesmas Kembaran, Purwokerto Selatan, Puskesmas Sumpih 2, Rawalo, Puskesmas Barat, Puskesmas Banyumas, Puskesmas Karanglewas, Puskesmas Kebasen, Puskesmas Patikraja, Puskesmas Kedung Banteng. Ini mungkin di sela-sela program vaksinasi, mohon untuk dapat disempatkan mengisi data-data ini, karena ini juga menjadi bagian dokumentasi kita semua. Kemudian untuk yang keuangan terendah dari yang tertinggi, hampir sama, Pekuncen 2 ini, Puskesmas baru.
Kemudian hampir sama dengan yang tadi dari Balai Kesehatan Mata, Balai Kesehatan Ibu Anak, Balai Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Sokaraja 2, Puskesmas Pekunjan 1, Puskesmas Baturaden 2, Puskesmas Utara 2, Laboratorium Kesehatan, dan Puskesmas Jatilawang. Kemudian untuk yang terendah dari Wangon, Rawalo, Kembaran 2, Puskesmas Purwokerto Selatan, hampir sama dengan yang fisiknya rendah. Sumpiuh 2, Purwokerto Barat, Banyumas, Karanglewas, Kebasen, dan Batik Raja. Kemudian untuk sekolahan, ini perwakilan sekolahan ada nggak? Ikut diundang? Apa lewat Dinas Pendidikan? Karena ini banyak, nanti secara laporan akan kami informasikan ke Bapak Ibu sekalian. Semuanya akan kami share nanti setelah acara ini kami share. Ini sekolah mungkin nanti lewat Dinas Pendidikan dari yang paling, karena masih ada yang tertinggi sih, tinggi semua nih, yang dari SMP Negeri 3 Sokaraja, SMP 3 Kalibagor, SMP 5 Purwokerto, 3 Karanglewas, 2 Cibarang, SKB Kalibagor, SMP 1 Kembaran, Semagede, Karanglewas, dan SMP 3 Pekunjan. Ini tapi masih ada yang 0, 10, jangan-jangan lebih dari 10. Lebih dari 10 ini yang 0, mungkin karena urut abjad saja, jadi yang tersampaikan di sini adalah yang 0. Tapi bisa jadi sebelumnya itu menjadi perhatian kita di tim bagian pembangunan untuk dapat mengoptimalkan lagi pengisian ini nanti bersama dengan Dinas Pendidikan. Kemudian untuk realisasi keuangan juga hampir sama antara keuangan dan fisik, tidak perlu kami sampaikan kembali. Kemudian untuk UPT yang tertinggi ini UPT pembibitan ternak hijau pakan ternak. Tapi memang jumlahnya 10. Jumlahnya 10, jadi ini 10 besar semua. 10 besar semua. Jadi monggo itu nanti dicermati. Kemudian untuk realisasi fisik terendah sudah tersampaikan. Nanti untuk yang di luar SKPD dan Puskesmas sama kecamatan dan kelurahan nanti akan kami laporkan di grup Jegos. Kemudian untuk lain-lain ini UPT-nya nanti menjadi pendampingnya, terutama SKPD pengampunya untuk dapat ikut mengevaluasi. Lanjut, mungkin Bapak Ibu sekalian, ini hal yang perlu menjadi perhatian kaitan dengan paket pekerjaan yang sudah terkontrak tapi belum input di Jegos. Jadi ada 32 paket yang sudah terkontrak tapi belum terinput di Jegos. Ini kami bacakan satu-satu karena ini bagian dari kita semua. Yang pertama Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, ada belanja modal dan peralatan cetak pagunya ini di atas 200 semua. Ini berarti yang kaitannya dengan yang dilelangkan di balapan, sehingga ini kami punya catatan dan belum terinput di Jegos, karena di Jegos itu nanti akan pada posisi di peta lokasi kegiatan itu akan otomatis termuncul di sana, sehingga kalau ini tidak terinput itu tidak akan kelihatan di sana. Ke Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan ada Puskesmas Baturaden 2, kulkas vaksin 1 miliar. Kemudian IPAL Puskesmas Sokaraja 1, Cilongok 2, Lumbir, Baturaden 1, 300 jutaan, di atas 300 jutaan. Kemudian belanja alat laboratorium dan pembangunan IPAL Rumah Sakit Khusus Mata, 450 juta, pembangunan prasarana lingkungan RS Rumah Sakit Mata ya, Khusus Mata ya. Khusus Mata nggih. Kemudian
belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan. Kemudian dari DLH ada pembangunan PDU Sokanegara, Purwokerto Timur, ini DAK 2,2 miliar. Kemudian pembangunan rumah kompos Kelurahan Gendeng, ini juga DAK 800 juta. Kemudian manajemen konstruksi pembangunan Lamas Apung 500 juta. Kemudian penataan RTH lapangan Gempar Kelurahan Kober 400 juta. Kemudian pembangunan TPSA TPLBLE 6,3 miliar. Oke. Kemudian dari PU ini sekalian dari PU teman-teman PU terutama yang mengampu di masing-masing bidang, mohon untuk segera memasukkan terutama yang sudah 100%. Sebenarnya kami berapa kegiatan DAK sebenarnya sudah 100%, kemudian IPDM-IP, tapi di peta lokasi belum tergambarkan bendera merah putih, artinya belum 100%. Mohon untuk diinputkan supaya bendera merah putih banyak berkibar di Kabupaten Banyumas melalui online, diwakili oleh lokasi kegiatan Bapak Ibu sekalian. Jadi Dinas Pekerjaan Umum ada rehab irigasi, DI, rehab jaringan irigasi, Antapsari, Berem, Cemuris, Duren Siton, Kawung, Kecepak 2, Tipar, Pancong Gales, Pliken 1, Cibutun. Kemudian ada RDI Derik dan Kediri. Kemudian pemeliharaan rehab Patik Raja Kebasen, DAK ini DAK. Kemudian ada kegiatan konsultan Bank Sederhana Pembangunan Menara Pandang. Kemudian dari NASO di RT sekian ini ada. Kemudian dari Dinas Pendidikan ada rehab kantor administrasi beserta perabotnya dan pembangunan toilet beserta sanitasinya di SKP Cibarang. Kemudian di Dindalduk ada 1-2 kegiatan yang belum, belanja modal gedung kantor pembangunan Balai Penyuluh KB di Lumbir dan belanja hibah barang kepada lembaga nirlaba sukarela bersifat sosial masyarakat. Kemudian dari Dinas Perhubungan ada 2 pembangunan halte pendukung BTS yang kemarin sudah di launching digunakan, kemudian pengadaan rambu lalu lintas pendukung program by the service BTS 590 juta. Kemudian di Dinas Peternakan ada belanja hibah barang kepada lembaga sukarela sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar. Nilainya 627 juta pagunya, kalau nggak pagu apa kontrak ini berarti? Pagu ya. Pagu karena kontraknya belum terinput. Kalau kontraknya terinput nanti sebenarnya sudah keluar angka itunya. Kemudian RSUD Banyumas, ini tadi saya lihat ada Mas Aji. Yang pertama kegiatan pengadaan gedung bedah sentral jasa konsultan itu 941 juta, kemudian paket pembangunan gedung bedah sentral terpadu 69 miliar, ini sepertinya DAK. Mohon untuk diinput dengan segera karena ini juga sebenarnya kalau bisa dimasukkan nanti akan menambah persentase realisasi fisiknya. Kalau nggak dari kunjungan lapangan kemarin sudah sekitar 30%. Kemudian RSUD Banyumas lagi 1 belanja bangunan gedung BLUD, belanja modal rehab gedung talasemia 2 miliar pagunya. Itu yang untuk ditindaklanjuti kaitannya dengan kontrak-kontrak yang belum terinput sehingga bendera merah putih bisa berkibar banyak di Kabupaten Banyumas. Lanjut. Kemudian hasil kami Bapak Ibu sekalian memang ada beberapa hal
Yang pertama kaitannya dengan kompetensi menggunakan aplikasi JEKOS, ini perlu ditingkatkan ketelitian dan lokasi, ketelitian, kemudian kedisiplinan lah, kedisiplinan sebenarnya ini kedisiplinan karena dari beberapa pengalaman kami sebenarnya informasi dari teman-teman juga banyak yang ngebut di terakhir-akhir juga bisa dengan cepat diisi ya. Jadi mungkin di sela-sela kesibukan Bapak Ibu sekalian mohon untuk dapat mengisi. Kemudian yang ketiga adalah penulisan penamaan paket pekerjaan yang belum tersandar antar aplikasi. Ini juga perlu disamakan sehingga kita tidak tersesat di aplikasi kita sendiri, terutama JEKOS dan Sirup. Ininya pelakunya sebenarnya hampir sama sih. Jadi jangan sampai kita tersesat di aplikasi yang kita linkkan, kita hubungkan sendiri karena ketidakpasan penamaan paket. Kemudian kami informasikan Bapak Ibu sekalian, ini sudah triwulan ketiga kaitannya dengan pelaporan DAK. Kami mohon untuk segera dapat dilaporkan progres DAK sampai bulan September atau triwulan ketiga, karena kami juga sudah diminta provinsi data-data ini, laporan ini triwulan itu kita bikin juga, itu menjadi persyaratan pada saat komunikasi dengan pemerintah pusat. Kami dari Bapeda biasanya pada saat itu akan kita perlu menyampaikan laporan triwulanan sama laporan akhir, itu yang harus kami kirimkan. Ini juga menjadi penilaian pemerintah pusat terhadap kondisi kinerja apa yang ada di KPU Banyumas. Kemudian yang selanjutnya adalah persiapan dan pelaksanaan bantuan keuangan provinsi, karena ini informasi data tersebut baru kita peroleh di bulan September. Ini waktunya sangat mepet, ada anggaran sekitar 24,8 miliar dari bantuan keuangan provinsi yang harus juga diselesaikan. Mungkin ini kebanyakan di teman-teman Dinas Pekerjaan Umum, ada 4 ruas jalan, 5 kalau nggak salah, 4 atau 5 ruas jalan, kemudian di sekolah juga ada, kemudian di Dinas Perhubungan yang retrofit untuk lampu. Itu mohon dipersiapkan karena setelah ini biasanya pelaporannya juga harus segera disampaikan. Sebenarnya pada saat Bapak Ibu sekalian mengisi pelaporan di JEKOS, kalau sudah disiplin kita sebenarnya bisa langsung mengambil di JEKOS. Itu, tapi karena kadang-kadang untuk kepastian kita perlu mencari data lagi. Itu yang sebenarnya tidak boleh terjadi sebenarnya, padahal dengan JEKOS harusnya bisa menyelesaikan permintaan data, tapi ini juga butuh kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Atau kalau sudah terverifikasi di Bapak Ibu sekalian menjadi data yang valid. Kemudian ini tambahan sedikit kaitannya dengan penamaan proyek, saya jadi kaitannya dengan DAK. Kalau ada sebenarnya ada sumber dana ya, sumber dana DAK, atau kalau untuk penamaan itu untuk bisa kita memfilter kebutuhan data. Misalnya kita butuh data DAK dengan cepat dapat kita peroleh. Kemudian ini yang pengalaman menarik kemarin dari Dinperkim, kami terima kasih yang kaitannya hibah air limbah setempat di belakang paketnya ada keterangan itu, sehingga dengan cepat diperoleh nama paket tersebut, terutama sumber dananya, terutama yang kita adalah yang Banggup, bantuan keuangan provinsi, DAK, kemudian hibah, DBC, HT, itu permintaan-permintaan spesifikasi yang kadang-kadang kita harus dengan cepat melaporkan, atau kadang-kadang pimpinan kita juga membutuhkan data dengan cepat. Kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelaksanaan DAK tahun 2022 sudah keluar, mungkin kemarin di grup DAK sudah tersampaikan surat Dirjen Perimbangan Keuangan tanggal 1 Oktober bahwa sudah ada Pagudak untuk tahun 2022. Artinya pengalaman di tahun 2021 menjadi pengalaman yang berharga. Sebenarnya perencanaan harus sudah direncanakan dari awal. Karena kemarin kita hampir saja di bulan Juli, itu ada beberapa kegiatan yang hampir terkena penalti, artinya tidak bisa dilaksanakan karena pada akhir
Juli itu harus terkontrak. Untung saja ada PPKM darurat sehingga ada waktu tambahan sampai di Agustus. Lah ini tahun depan kan kita tidak berharap ada PPKM lagi sehingga di proses perencanaan dan pelaksanaan di tahun 2022 dapat dipersiapkan. Di tahun 2022 DAK kita total 674 miliar. DAK fisik ada 550 DAK non fisik ada 553 miliar. Ini ada hal yang baru untuk non fisik karena bos yang selama ini tidak masuk dalam DAK ada bos reguler itu sebesar 194 miliar. Kemudian yang baru ini adalah bantuan operasional puskesmas 34 miliar, operasional stunting dan ketahanan pangan 191 juta. Kemudian DAK fisik kita 120 miliar. Turun sangat banyak 93 miliar karena kita tidak dapat, kalau kemarin tahun ini kita tinggi terkurangkan karena pembangunan rumah sakit di Banyumas yang tahun ini yang sudah dapat itu menjadi sangat signifikan penurunannya. Kemudian DAK penugasan juga ini sangat turun. Ini yang tadi DAK penugasan ini yang turun itu yang dari rumah sakit daerah Banyumas yang tahun ini 103 miliar, tahun depan 0. Kemudian ada DAK baru food estate ini program baru dari pemerintah pusat kaitannya dengan irigasi 7,9 miliar, kemudian food estate penguatan sentra produksi pertanian ini untuk pertanian 8,1 miliar. Kemudian food estate penguatan sentra produksi pertanian untuk jalan. Jadi ada 3 bidang, bidang irigasi, bidang pertanian, dan bidang jalan 13 miliar. Ini mohon untuk dipersiapkan dari Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian, jadi hal-hal yang dapat kami sampaikan. Ada beberapa hal mungkin menjadi catatan, monggo untuk dapat dipersiapkan, ditindaklanjuti. Kami sangat berharap kalau ada permasalahan kontak di kami di bagian administrasi pembangunan atau ke programmernya Pak Ali dan Pak Khairul, 24 jam HP-nya nyala gitu. Ya demikian Bapak Ibu sekalian, nanti materi ini di PDF-kan, di-share di grup sebagai catatan-catatan biar tidak kelupaan. Kalau ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi yang telah menyampaikan evaluasi JEGOS sampai dengan tanggal 4 Oktober kemarin. Mudah-mudahan menjadi perhatian bagi Bapak Ibu sekalian dalam melakukan input data di aplikasi JEGOS. Untuk acara selanjutnya, untuk sosialisasi penggunaan menu perubahan dan pergeseran APBD tahun 2021 kepada Pak Ali dan tim, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita sampai pada saat ini sudah menyelesaikan modul perubahan, Bapak Ibu. Modul perubahan yang akan kita sosialisasikan pada pagi hari ini. Jadi kita sudah menyelesaikan semua modul-modul utama di JEGOS seperti di e-project zaman dahulu, Jadi kita sudah ada pemaketan di RUP, sudah RKO, sudah kontrak, sudah realisasi. Nah, sekarang kita di modul atau menu perubahan.
Jadi mungkin sebelum saya masuk ke perubahan tadi sudah diomongkan sama Pak Kabak tentang tadi apa bendera-bendera itu kan. Nah, sebetulnya bendera-bendera itu di publik nggih. Coba kita lihat, Pak. Jadi kita juga sudah menyesuaikan aplikasi kita nggih untuk masyarakat. Nggih, untuk masyarakat itu kita punya alamat websitenya yaitu jegos.banyumas.cap.go.id nggih. Itu sudah kita buatkan, alhamdulillah sudah jadi juga. Nah, Bapak Ibu mohon diperhatikan nggih di situ jegos.banyumas.cap.go.id ini akan kebenaran datanya nggih. Di situ monggo masyarakat nanti kan akan memperhatikan nggih. Nah, itu masyarakat akan memantau. Nah, di sini kita jamin kebenaran dari datanya nggih. Di sini jegos.banyumas.cap.go.id ini kita ada peta, terus ada petanya tadi yang disampaikan oleh Pak Kabak itu. Klik peta. Nah, di sini adalah berbagai kontrak nggih, berbagai paket yang mempunyai keterangan kontrak. Jadi semua kontrak ini akan tampil di sini. Nah, ini masih merah semua Bapak Ibu. Nah, merah semua ini karena dinas apa? Masyarakat akan mengetahui, oh ternyata ini perumahan Perkim sudah banyak benderanya. Oh, udah bagus gitu kan. Terus dia akan cari lagi dinas mana gitu kan. Nah, akan ketahuan mana yang sudah banyak fisiknya itu sudah 100% atau di bawah 50% akan kelihatan. Di sini masyarakat akan melihat. Nah, terus juga ketika klik dari petanya itu, masyarakat juga bisa lihat keterangannya. Nah, klik itu, masyarakat akan lihat bagaimana proses pergerakannya dari RKO-nya maupun realisasinya. Nah, di situ ada nama dinasnya apa, progres fisiknya apa, klik detail juga bisa. Nah, Bapak Ibu juga Persani coba yang di lapangan itu, di proyek-proyek pembangunan itu kan ada peta project itu kan ada barcode-nya itu. Nah, ketika barcode itu kita scan, ya larinya ke jegos.banyumas.cap.go.id ini. Oke. Nah, ini portal publik sebagai pertanggungjawaban dari aplikasi yang sudah kita entry. Oke. Kita kembali lagi ke modul perubahannya. Oke. Kita kembali lagi ke modul perubahannya. Jadi modul perubahan ini sebetulnya sama dengan e-project zaman dulu Bapak Ibu. Oke. Kita modul perubahan ini kita bicara tentang ada rekening baru, oke. Jadi zaman dulu belum dianggarkan di rekening itu. Nah, itu berarti baru. Terus ada hapus. Berarti rekening itu karena tidak digunakan sehingga Bapak Ibu hapus. Terus ada lagi penambahan. Oke. Awalnya 1M menjadi 1,2M misalkan. Terus ada pengurangan dari 1M menjadi misalkan 700 juta. Nah, itu pengurangan. Nah, ini masih prinsipnya masih sama dengan yang e-project zaman dahulu Bapak Ibu. Cuma memang ada perubahan. Jegos awalnya dari e-project. Kenapa harus dirubah? Karena kita menyesuaikan RUP atau pemaketannya sesuai dengan sirup LKPP. Nah, akhirnya semuanya berubah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, perubahan di sini adalah kita merubah yang pergeseran 3 Bapak Ibu. Jadi kalau yang DPA perubahan kan belum masuk ke kami. Data APBD-nya belum masuk ke kami. Yang perubahan APBD belum masuk. Yang sudah masuk adalah yang pergeseran 3. Jadi kalau dinas atau OPD merasa enggak ada pergeseran di pergeseran 3-nya nggih. Karena yang kita masukkan adalah kemarin itu terakhir adalah pergeseran 2. Jadi nanti ketika di pergeseran 3-nya Bapak Ibu merasa ada yang nambah atau kurang, nah itu pasti ada insya Allah. Tapi kalau di pergeseran 3 nggak ada penambahan, pengurangan, penghapusan maupun penambahan, ya kosong. Oke, kita langsung masuk ke aplikasinya menggunakan user PPK, PPKOM. Kalau kepala dinas nggak akan muncul Bapak Ibu. Tapi walaupun menggunakan PPK itu akan muncul semua daftar rekening yang melakukan yang ada perubahannya. Oke, kita klik perubahan.
Nah, klik perubahan Bapak Ibu itu ada 2 submenunya nggih. Ada data perubahan, ada data proses perubahan. Nah, saya jelaskan yang data perubahan dulu. Jadi klik data perubahan nggih. Kita klik data perubahan, itu akan muncul nggih berbagai data nggih, paket yang mengalami 4 hal tadi, penambahan, penghapusan, penambahan dan pengurangan masuk ubah. Nggih. Nah, jadi di sini kita lihat kolomnya, itu ada yang ada rupiahnya. Itu ada pagu induk sama pagu perubahan. Nah, pagu induk itu maksudnya sebelum pergeseran atau sebelum perubahan. Nah, ini ada 160 juta. Nah, ini sebelum pergeseran. Nah, setelah ada perubahan atau pergeseran, nilainya menjadi 170. Nah, itu berarti kan penambahan. Nah, itu kita klik ubah. Itu kalau kita mau ubah ya, prosesnya seperti itu. Nah, jadi proses pertama ini adalah mengupdate nggih data pagu rekeningnya. Berarti proses pertama itu adalah mengupdate data pagu rekeningnya. Awalnya 170, awalnya 160 menjadi 170. Itu proses pertama, yaitu mengupdate pagu rekeningnya. Nah, selanjutnya adalah mengupdate pagu paketnya. Nah, mengupdate pagu paketnya di mana? Ya klik ubah. Itu coba. Klik ubah. Nah, klik ubah. Ini kalau satu rekening defaultnya satu paket, nggih Bapak Ibu, otomatis yang muncul cuma satu harusnya, satu paketnya. Bapak Ibu kan biasanya satu rekening kan satu paket. Nah, ini karena sudah saya pecah, nggih, satu rekening navigasi ini saya pecah menjadi 3, maka dia akan nampil 3 paket di sini. Biaya sewa peralatan komunikasi navigasi 1, navigasi 2, navigasi 3. Ini saya pecah. Oke. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, pertama kita adalah tadi menyesuaikan pagu rekeningnya. Nah, selanjutnya kita menyesuaikan pagu paketnya. Nah, pagu paketnya ini terserah Bapak Ibu mana yang mau ditambah. Ini tadi kan penambahan. Mana yang mau ditambahkan, oke? Nah, Bapak Ibu bisa klik salah satu atau semuanya mau kita nambah. Jadi ada penambahan rekening atau pagunya, ada penambahan pagu, terserah Bapak Ibu mau tambahkan di pecahan yang mana. Oke. Ketika sudah dihabiskan di pecahan 1, ya tidak bisa digunakan oleh paket lainnya. Nah, kita misalkan kita gunakan yang di paling atas, kita klik ubah pagu. Klik ubah pagu, nggih. Nah, ini bisa kita persani. Awalnya ini kita punya, nah ini kan kita pecah ya, kita pecah. Ini awalnya dia kan 30 ya, awalnya 30 kita pecah. Nah, 30 sedangkan kita punya sisa yaitu awalnya 40 ya. Kita punya sisa 30, nggih. Nah, punya 30 itu kan sisanya. Nah, sedangkan paket pecahannya ini awalnya 40. Pagu paket itu yang di pagu paket itu kita punya 40. Nah, kita ada 30, ada penambahan rekening, pagu rekening 30. Nah, 30 ini bisa kita tambahkan di 40 sehingga menjadi 70. Oke. Atau kita cuma misalkan menjadi 50 sehingga bisa digunakan oleh paket lainnya. Nah, ini misalkan kita tambah menjadi 50. 50. Kita rubah menjadi 50 juta, oke. Nah, kita ketika sudah ada RKO-nya nggih Bapak Ibu, RKO-nya sudah otomatis muncul di bawahnya. Nggih. Kalau belum ada RKO-nya, ya tidak akan muncul di bawahnya. Oke, kita rubah 40 menjadi 50. Jadi ini kita merubah sekalian nggih Bapak Ibu, di modul perubahan ini akan merubah apa-apa yang Bapak Ibu sudah entry. Ketika sudah RKO, ya akan muncul di sini. Kalau belum RKO, ya tidak akan muncul di sini. Oke, kita lihat di bawahnya apakah sudah ada realisasi. Nah, ternyata juga sudah ada realisasi. Nah, realisasinya ini harus lebih kecil dari pagu rekeningnya kan. Nah, kalau ini sudah Bapak Ibu sudah rubah, nggih.
Ini realisasi ini nggak akan muncul kalau Bapak Ibu belum realisasi, nggih. Nah, oke. RKO, nggih. Oke, sekarang sudah muncul antara RKO dan realisasi, nggih. Kita klik simpan. Nah, kita klik simpan, kita klik keluar di bawahnya itu. Akan kembali lagi ke daftar paket yang tadi, nggih. Jadi uang masih 30 kan, tadi dibagi 10 untuk yang paket yang atas. Nah, kita mau habiskan misalkan di paket yang di tengah itu, yang navigasi 3. Oke, kita klik ubah. Nah, kan masih 20 juta. Nah, kita masukkan ke dalam yang ditambah 40 sehingga dia menjadi 60. Oke. 60 juta. Oke, kita RKO-nya juga kita update menjadi 60. Nah, terus yang bawahnya coba kita lihat ada realisasi apa enggak. Nah, paket yang ini ternyata saya belum ada realisasi, maka tidak muncul realisasinya, dia kosong. Jadi kalau misalkan sudah dibuatkan kontrak, tetapi belum finalisasi, kontraknya juga akan muncul Bapak Ibu. Kontrak belum finalisasi juga akan muncul di sini. Sehingga nanti ketika muncul Bapak Ibu bisa update, misalkan kalau pengurangan berarti bisa dikurangi atau ditambahkan. Nah, kita klik simpan Bapak Ibu kalau sudah. Nah, kita klik keluar lagi di bawah. Nah, nilai sudah kita keluar. Nah, Bapak Ibu, penambahan pagu rekening, terus kita juga menambahkan pagu di paketnya, nggih. Di kedua paket, nggih. Paket atas sama bawah. Nah, sedangkan yang paket atas sama tengah, nah yang bawah tidak kita tambahkan. Berarti tidak kita apa-apakan. Nggih, tidak kita klik ubah pagunya enggak. Nah, terus kita persani Bapak Ibu. Di bawah itu ada tulisan total pagu paket sudah sesuai dengan pagu perubahan. Klik untuk mengkaitkan paket kembali. Tadi sebelum nilai rekening sama dengan nilai RKO-nya itu tidak akan muncul nggih Bapak Ibu. Garis ini ya, garis biru ini tidak akan muncul selama nggih pagu rekeningnya belum sama dengan pagu RKO-nya. Nggih, belum sama dengan pagu RKO-nya, belum sama dengan pagu paketnya. Nggih. Jadi tadi di paket itu Bapak Ibu kan harus menyesuaikan pagu paketnya terus pagu RKO-nya. Nah, selama pagu paket sama pagu RKO belum sama dengan pagu DPA-nya, ini tidak akan muncul. Nah, ketika proses ini masih gantung, Bapak Ibu, proses gantung ini tulisan ini belum ada dan Bapak Ibu belum diklik, ini harus diklik Bapak Ibu. Total pagu paketnya harus diklik. Ketika ini belum diklik, Bapak Ibu, itu otomatis semua data yang sudah Bapak Ibu klik di perubahan, data perubahan itu akan menghilang. Ini ketika paket ini, ketika cari di RUP, perencanaan, kontrak maupun realisasi, tidak akan muncul. Ini tidak akan muncul atau hilang, di hidden, karena sedang kita lakukan proses. Kalau dulu di e-project, itu kan ketika kita klik ubah atau tambah, itu kan masih kita bisa lakukan proses, bisa RKO, bisa realisasi. Kalau ini ketika sudah kita klik tadi di perubahan, coba Mas, di perubahan atas, klik perubahan, klik data perubahan, terus kita klik tadi ubah pagu itu, ya coba klik data perubahan. Nah, kalau tadi kita klik ubah gitu kan, di sebelah kanannya kita klik ubah, itu otomatis data menghilang sebelum Bapak Ibu ngeklik data tadi. Nah, data tadi di mana? Diklik perubahan, di data proses perubahan. Jadi data-data yang Bapak Ibu sudah klik ubah, itu akan masuk di dalam perubahan di data proses, akan muncul di situ. Jadi Bapak Ibu misalkan baru ngeklik ubahnya saja, ya, tapi belum mengurangi atau Bapak Ibu proses tadi RKO sama paketnya itu belum sama dengan data di pagu rekeningnya, ya otomatis dia akan gandul di sini. Jadi hutangnya Bapak Ibu terhadap proses perubahan itu ada di menu perubahan data proses, di perubahan data proses perubahan, itu data-data yang masih gantung, Bapak Ibu.
Jadi supaya paketnya itu muncul kembali ya kita klik proses, nggih. Nah, terus kita klik total pagu sudah sesuai dengan pagu perubahan. Kita klik. Nah, ketika kita klik, dia akan hilang nggih dari daftar itu. Nah, dia sudah muncul di RUP, perencanaan, kontraktual dan selanjutnya. Dia sudah muncul. Itu untuk penambahan, nggih, Bapak Ibu. Untuk penambahan. Nah, sekarang untuk pengurangannya. Coba untuk pengurangan kita cari, kita contohkan, misalkan coba kita cari, kalau dinas sudah banyak berubah, kita masuk OPD Puskesmas, Pak. Kita coba cari Puskesmas, kita nyontohkan yang pengurangan. Tadi kan penambahan, sekarang kita pengurangan, coba kita masuk salah satu. Kita masuk Puskesmas Aji Barang 1, kita lihat data perubahan, okay. Data perubahan yang pengurangan ada enggak? Itu yang nomor 2 pengurangan ya. Dari 4.500.000 menjadi penambahan ya. Coba Mas, yang pengurangan mana? Oh, yang 132 itu. Nah, ini kita contohkan biaya bahan lainnya, okay. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu klik ubah, okay. Ketika klik ubah, coba kita ubah. Nah, kok Bapak Ibu misalkan ada keperluan lain gitu kan, Bapak Ibu nggak sempat ngeklik ubah pagu sehingga mengubah paket atau mengubah pagu RKO-nya, itu data sudah masuk di dalam perubahan. Coba Mas, di perubahan. Ini kan harusnya Bapak Ibu selesaikan nggih, ubah pagu, klik ubah pagu sehingga nanti merubah pagu paket dan merubah pagu RKO-nya. Tapi kalau Bapak Ibu ada keperluan lain, sudah ngeklik itu. Nah, tampilnya dia di data proses perubahan. Nah, di sini, okay. Tampil di sini tadi biaya bahan lainnya 64. Kita klik proses, okay. Kita klik proses, okay. Nah, kita klik ubah pagunya. Nah, di sini itu tadi nggak ada pecah paket, okay, sehingga yang tampil paketnya cuma 1. Nah, ini awalnya berapa itu? 84 itu. Oh, data perubahannya menjadi 84. Awalnya kan berapa, 100 berapa itu kan, 132. Nah, ini yang 132 ini pagu paketnya kita edit, nggih, sesuaikan dengan pagu DPA-nya. Nggih, kan karena ini pengurangan, nggih. Jadi kita sesuaikan dengan pagu DPA-nya. 843 ini. Nah, terus kita ubah RKO-nya. RKO-nya kita rubah. Kita masukkan di bulan apa tadi Mas? Ini datanya orang Mas. Oke. Nah, kalau sudah kita, nah ini enggak ada realisasi, berarti ini belum realisasi. Enggak ada kontrak juga, kita klik simpan. Nah, kita klik simpan, kita masuk sekarang di, ya keluar, kita masuk di perubahan lagi, nggih, Bapak Ibu, di perubahan data proses perubahan. Nggih. Data proses perubahan, kita klik proses, nggih. Nah, tadi kan belum muncul ini total pagu paket sudah sesuai dengan pagu ini, tadi kan belum muncul. Muncul ketika Bapak Ibu sudah mengurangi pagu paketnya, nggih. Pagu paket sudah dikurangi dan RKO-nya juga sudah dikurangi. Dikurangi sama menjadi pagunya DPA, nggih. Ketika sudah sama, dia akan muncul total pagu paket sudah sesuai dengan pagu ini. Nah, silakan klik untuk mengaktifkan. Nah, Bapak Ibu harus klik supaya ini muncul, nggih. Jadi ini untuk penjelasan untuk penambahan maupun pengurangan, nggih, dari pagu rekening, nggih, sehingga nanti kita harus menyelesaikan pagu paketnya dan pagu RKO-nya. Nah, sedangkan yang dua lagi Bapak Ibu, untuk yang delete, nggih, penghapusan, saya mencari yang pagu penghapusan kok sulit ini. Coba ada yang penghapusan apa enggak? Enggak ada ya penghapusan sepertinya ya. Olah ini, kalau penghapusan Bapak Ibu, nah Bapak Ibu tinggal klik aja, klik hapus itu. Hapus. Oke. Nah,
Oke, Mas. Nah, ketika klik oke, nggih, ini semua data paketnya, semua data RKO-nya, semua data kontraknya, realisasinya hapus. Oke, klik Mas. Oke. Jangan ragu, Mas. 597 ya. Kita menghapus rekening 597. Nggih. Itu untuk menghapus nggih Bapak Ibu, enggak ada kesulitan nggih. Itu untuk menghapusnya. Nah, sedangkan penambahan, coba kita cari yang penambahan. Nah, bukan penambahan nggih, baru, untuk yang baru nggih. Jadi di induk itu enggak ada uangnya. Nah, sekarang ada uangnya. 142 juta itu misalkan. Nah, Bapak Ibu klik baru saja, klik. Nah, diklik baru, oke. Itu nama apa? Namanya apa, Mas? Dieling-eling. Nama programnya program pemenuhan kesehatan, terus belanja jasa tenaga kesehatan ya, 142 ya, oke. Dieling-eling. Nah, dia akan hilang dari sini. Dia akan larinya kemana Bapak Ibu? Jadi dia tidak akan lari ke perubahan, coba. Itu tidak akan muncul di perubahan, klik atasnya. Dia tidak akan muncul di data perubahan maupun di data proses, nggih, tidak akan di situ. Tetapi dia akan lari di RUP Bapak Ibu. Jadi ini seperti Bapak Ibu mulai dari awal lagi, nggih. Kita klik rencana anggaran, Bapak Ibu menentukan apakah itu paket penyedia atau dia paket pengelola atau mungkin gaji hibah bansos. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, tadi paket kesehatan ini 142 juta, ini dia seperti kita awal lagi lah, harus kita tentukan P atau penyedianya. Oke. Itu Bapak Ibu, oke, untuk baru sama delete, saya pikir nggak ada proses internalisasi, nggih, itu bisa Bapak Ibu pahami. Nah, sedangkan yang perubahan tadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Yang perubahan itu baik penambahan maupun pengurangan, intinya Bapak Ibu klik tadi ubah, itu kita menyesuaikan otomatis, yaitu ya kita untuk menyesuaikan pagu DPA-nya otomatis, klik ubah itu otomatis pagu DPA-nya sesuai dengan perubahan atau pergeseran. Dan selanjutnya ketika Bapak Ibu proses dan klik ubah, nanti akan ada paketnya. Bapak Ibu selanjutnya adalah menyamakan, nggih, menyamakan. Oke, coba selanjutnya Mas. Coba urutannya. Oke, ini tertulisnya ya, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kita klik menu data perubahan, nggih, kalau penambahan tadi, nggih, terus klik ubah data pagu rekening, nggih. Nah, ketika klik ubah data atau ubah data pagu rekening, ini otomatis mengupdate, nggih, data pagu di rekeningnya. Nah, tapi kan itu belum update pagu paketnya, nggih. Nah, kita nanti ubah tambah data pagu paket disamakan dengan pagu DPA-nya. Otomatis kalau sudah ada kontrak atau realisasi ya disesuaikan, nggih. Demikian Bapak Ibu tentang modul baru kita, yaitu perubahan, sehingga modul-modul utama dari JGOS ini sudah ada. Nah, selanjutnya mungkin ke depan kita lebih konsentrasi ke pemanfaatan data, nggih Bapak Ibu, nggih. Nggih, yang jelas data-data induknya sudah kita tangkap, nggih. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali yang sudah menyampaikan sosialisasi mengenai penggunaan menu pergeseran dan perubahan. Monggo dari Bapak atau Ibu yang mau mengajukan pertanyaan apabila kurang jelas bisa ditanyakan, bisa handshake di aplikasi Zoom. Monggo di unmute sendiri. Mas Andreas mau bertanya?
Halo Mas Andreas, belum kedengaran suaranya? Dengar nggak? Ya, ya Dengar nggak, dengar. Mas? Ya, ya silakan. Ini saya mau tanya, Mas. Bok nanti ada pertanyaan ke saya itu loh. Pada saat misalkan ada satu paket, saya contohkan yang tadi diubah sama Pak Kali yang belanja bahan lainnya punya Puskesmas itu loh. Ada salah satu Puskesmas paket sebelum perubahan itu misalkan 36 juta. Sebelum paket geserannya 36 juta. Kemudian Puskesmas tersebut itu melaksanakan pengadaan dan sudah dikontrakkan itu 22 juta. Sudah dibikin kontrak. Saya sebutkan lah ini Puskesmas Purwojati misalkan. Lah data di perubahan itu menjadi 24 juta. Yang saya canangkan pasti itu nanti teman-teman Puskesmas menemui hal seperti ini. Apabila paket tersebut sudah dibikin kontrak, kemudian dirubah, itu pengaruh nggak kontraknya gitu loh, Mas. Halo? Monggo Pak Ali dijawab. Terus yang kedua, belum selesai Mas, sekalian saja Mas. Oke. Di perubahan kan pasti ada paket baru. Halo? Ya Mas, kedengaran ya. Di perubahan kan ada paket baru. Kemudian kalau dilihat di data perubahan kan itu tombolnya warna hijau apa enggak? Kalau nggak salah itu loh. Ya. Kemudian kita klik tombol rubah kan otomatis nanti masuk ke RKA nggih Pak Kali. Ya. Halo? Ya, ya. Ya. Nah, langkah selanjutnya pada saat masuk ke RKA itu dilakukan identifikasi paket atau gimana? Iya, betul. Misalkan Ya, betul. ada paket baru, kemudian klik ubah masuk ke RKA, kemudian operator mengidentifikasi, oh ini masuk ke swakelola. Lah, saya mencoba juga tadi setelah paket baru itu saya ubah, kemudian masuk ke RKA, kemudian saya identifikasi ke swakelola. Itu pada saat saya mau melengkapi di swakelola itu nggak muncul, Pak. Ya. Seperti itu. Udah itu aja. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, saya jawab nggih, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama nggih. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ketika kita merubah, tadi sudah kita update nggih, sudah kita update pagu DPA-nya, selanjutnya kita mengupdate pagu paket nggih. Nah, ketika kita mengupdate pagu paket itu kalau sudah RKO yang muncul RKO, ketika sudah realisasi yang muncul isian realisasi, kalau sudah kontrak akan muncul juga kontraknya nggih, daftar paketnya. Nah, ketika belum finalisasi nggih, belum finalisasi otomatis belum dikirim ke Satria nggih, itu data masih bisa dirubah. Nah, tetapi ketika data sudah terkirim ke Satria tetapi belum dilakukan penagihan di modul Satrianya, itu Bapak Ibu klik buka finalisasi, okay? Klik buka finalisasi sehingga nanti paket bisa kita lakukan perubahan. Okay? Intinya kalau belum finalisasi bisa langsung jalan dan pagu kontraknya bisa dirubah secara aplikasi ya, secara aplikasi pagu kontraknya bisa dirubah selama belum finalisasi. Kalau sudah finalisasi, harus diklik buka finalisasi. Itu untuk yang pertama. Begitu nggih Pak Andre? Itu yang pertama. Gimana, Pak? Kalau misalkan sudah di SPJ kan kayak gitu gimana? Kalau sudah di SPJ kan, ya monggo itu kebijakan itu sudah. Jadi kan jenengan misalnya itu paket sudah selesai, sudah di SPJ kan, sudah realisasi secara itu. Sudah SP2D ya? Istilahnya sudah si penyedia sudah dapat transfer lah. Oh iya, ya berarti sudah SP2D. Gitu. Nah itu kebijakan kan jenengan itu, monggo kebijakan dari Dalbank sama pengadaan bagaimana. Kita sistem kan mengikuti ya kebutuhan user dan kebijakan. Monggo.
Pak, lu jenengan yang lebih bisa jawab. Apa Pak Dodi, silakan Pak. Terus SP2D loh, kontraknya duit isih. Ya kan, berarti kan sudah realisasi tapi uangnya masih itu ya Pak ya? Mau ditambahi lagi. Intinya gini Pak Kali. Halo. Nah, ya. Oh iya, pecah Pak. Ya. Intinya itu kan pagu di Jegos yang sekarang itu 36 juta. Di pergeseran jadi 24 juta. Ya. Kemudian kontraknya itu 22 juta. Sebenarnya secara itu tidak itulah. Lah, yang saya tanyakan jika teman-teman di SKPD mengalami hal seperti ini itu loh. Sudah di SPJ kan, ternyata ada perubahan pagu itu bagaimana gitu loh. Seperti itu. Puskesmas apa Pak? Tadi kita contoh kasus aja Pak ya Pak ya, langsung ya. Purwojati tadi ya. Oke, Purwojati itu. Oke, kita coba contohkan. Di contoh kasus Mas Andreas ini mau ditampilkan sekalian biar clear. Ya, enggak apa-apa. Ya. Nah, sambil Mas Andi Mei dia membuka aplikasinya, yang kedua Pak, sudah dipilih swaklola, tetapi kok di menurut swaklola belum muncul gitu ya. Nah, itu harusnya sudah muncul Pak. Nah, kalau belum muncul, ya belum muncul, baik di penyedia ataupun swaklola, itu karena ada program atau kegiatan atau subkegiatan yang memang baru, jadi di database kami belum ada, tetapi terus ada kiriman nomenklatur, atau nama subkegiatan baru atau kegiatan baru. Nah, sehingga itu mohon hubungi kami kalau terjadi seperti itu, sehingga nanti kita akan memasukkan program kegiatan atau subkegiatan yang baru itu. Jadi ada proses dari kami. Nah, kalau kami sudah dapat data dari Satria, sebetulnya sudah enggak, otomatis sudah tampil Pak Andreas. Jadi ketika di penyedia atau swaklola otomatis tampil harusnya. Kalau kita sudah dapat. Nah, sampai saat ini kita belum dapat yang nomenklatur yang terbaru. Itu kalau masih ada kasus seperti itu ya nanti kita ubah manual nanti di dalam database kami. Kita tambahkan program kegiatan subkegiatan yang baru itu. Itu yang kedua Pak Andreas. Nah, tadi kita contohkan Puskesmas Purwojati Pak Andreas. Nomor 2 itu Mas Andi. Yang nomor 2 itu. Oke, awalnya kan 36 menjadi 24 ya, berarti berkurang ya. Nah, kita klik ubah. Nah, ini harusnya paket. Nah, kita sesuaikan 36 kita rubah menjadi 24. Nah, terus kontraknya kita rubah menjadi 24. Kok kontrak? RKU-nya. Terus di bawahnya lagi kita lihat sudah ada entry lagi atau enggak. Itu ada 100 di atas Mas, sehingga nggak bisa diedit. Nah, terus di sini sudah finalisasi, ya kan? Kita nggak bisa, coba kita klik simpan, kita klik simpan. Nah, coba kita dimasuk di perubahan, Mas. Kita masuk di perubahan. Perubahan, data proses perubahan. Nah, di sini kita klik proses, coba. Klik proses. Nah, di sini di bawahnya belum muncul tadi. Belum muncul apa? Klik untuk mengaktifkan paket ya. Walaupun tadi kita sudah ngedit RKU-nya, sudah ngedit paketnya, tetapi di sini belum muncul tadi untuk mengaktifkan tadi yang garis biru. Nah, belum muncul karena apa? Karena data kontraknya itu belum kita edit. Jadi kita harus mengedit semuanya, mengedit pagu paketnya, edit RKU-nya, juga mengedit kontraknya. Nah, kontraknya harus kita buka dulu. Hilang kontraknya, Bu. Kontrak hilang. Nah, ini Bapak Ibu, itu kalau nilai kontraknya lebih kecil dari paketnya tadi seharusnya sudah muncul,
Nah, ini pasti nilai kontraknya lebih besar dari Hilang, Pak. Hah? Halo? Hilang kontraknya tadi masih ada, saya ajukan kepada Mas itu. Enggak, Kontraknya itu 22 juta, Pak. sekarang hilang. Ya, soalnya belum Hilang, diaktifkan sih. Ya, jadi saya ulangi lagi, kontraknya itu ya kalau tadi nilainya lebih kecil dari nilai pagu itu ini sudah bisa kita otomatiskan, okay? Sudah kita bukan otomatiskan, klik aktifkan. Tapi ini berhubung nilai kontraknya lebih besar dari pagu perubahan atau pergeseran, dia akan belum muncul. Nah, persoalannya sekarang ini kita mau membuka paket yang di kontraktual, paketnya hilang ini kan, karena kita semua hilang semua kan. Coba dikontrak, Pak. Ini Mas Andi, hilang apa? Nah, ini harus kita buka. Hilang. Nah, ini harus kita buka paketnya. Mas Herul, tolong dibuka. Berarti masih ada itu, Mbak. Masih ada belum algoritmanya. Oke, kita di data proses perubahan, kita ubah kontraknya. Klik, coba. Pagu paketnya, Mas. Jadi 24. Oke, ya. Simpan. Kok tadi loro-loro mana gitu? Oh. Nah, ketemu ya. Genah banget kan di kontrak wis di final. Mau jadi 2. Bulan kata sampai pasti kan ada kejadian kayak gitu. 4, 3, 6. Penting pada ketika bukannya sih. Oke. Sih enggak. Simpan. Menyesuaikan nilai kontrak. Dia menyesuaikan nilai kontrak ya. Wis sekali mana. 24, 3, 6, 0. Oke, kita klik simpan. Dia kembali lagi ke situ. Nah, ini harusnya kan muncul ya, jadi di perubahan. Oke, prosesnya seperti itu Pak Andreas. Ini nanti kita sempurnakan untuk yang modul ini. Sehingga intinya begini Pak Andreas. Ketika dia kontraknya lebih kecil dibanding data pergeserannya, dia harusnya sudah muncul ketika klik ubah pagu ini, klik ubah pagu Mas, itu sudah muncul garis di bawah. Tadi bukan kan? Tadi di situ harusnya sudah muncul kita untuk klik aktifkan karena memang kontrak harus ini. Ini nanti kita sempurnakan Pak Andreas. Itu kontraknya statusnya sudah difinalisasi kayaknya loh Pak. Iya, nanti harus kalau sudah difinalisasi harus sudah difinalisasi kalau dia sudah masih di bawah nilai kontraknya. Oh, nilai kontraknya di bawah nilai pagu rekeningnya dia masih bisa, Pak. Tapi kalau dia lebih besar ya harus dibuka dulu, harus kita edit dulu. Ini Mas Khairul ini coba mau dilakukan pengeditan lagi. Kita lihat. Oh, kalau diketahui HP Mbak, mestinya ada kejadian seperti itu. Seperti itu pasti. Ini digunakan dia. Jurah belum, Bro. Nah, orang itu data kontrak itu, data kontrak ke update yang pakai paket. Itu data kontrak loh saya ngambil. Saya ambil data kontrak. Ya mungkin seperti itu Pak Andreas. Nanti bisa kita komunikasikan lagi untuk yang ini. Nanti dibahas di Bang saja nggak apa-apa Pak. Iya, ya, monggo. Pastinya kan nanti kejadian seperti ini pasti saya yakin pasti ada Pak. Iya, betul, betul. Terutama buat teman-teman puskesmas karena untuk belanja bahan lainnya mereka sudah pada proses, sudah pada itu. Ya, oke Pak.
Ada lagi Bapak Ibu? Bro. Pak Rudi? Oh, saya membaca chat aja ya. Nah, misalkan dari DLH ini, DLH kok kosong data perubahan maupun proses perubahannya ya. Kemungkinan bisa aja ada teman-teman yang ngeklik loh. Yang ngeklik itu maksudnya untuk kita mencoba gitu, sehingga silakan dicek di menu RUP, di menu RUP data RKO-nya sudah sama atau belum, di menu RUP rencana kerja anggarannya, yang perubahan atau pergeserannya itu sudah sesuai dengan pergeseran 3, Bapak Ibu, pergeseran 3 sudah sama atau belum, yang DLH itu, DLH kok kosong data perubahan maupun prosesnya perubahannya ya. Itu kemungkinan sudah kami buat contoh kemungkinan, Ada lagi Bapak Ibu? Kita ubah pagunya langsung perubahan atau pergeseran? Ubah pagunya langsung pagu perubahan atau pergeseran? Bapak Ibu, ini sekarang kita masih pergeseran 3, Bapak Ibu. Belum data perubahan. Jadi nanti kalau perubahan APBD ini sudah diketok, sudah disahkan, nanti Bapak Ibu ya melakukan hal ini lagi. Ini masih untuk yang pergeseran 3, Bapak Ibu. Belum yang perubahan APBD. Terus ada lagi, Mas? Nggak ada? Sudah cukup ya? Ada lagi yang dari chatting? Monggo yang mau ditanyakan lagi bisa hand raise. Dari Kecamatan Lumbir ya, monggo. Lumbir, ya monggo, Lumbir. Oh. Yang mana? Oh. Kalau pagu perubahan berarti belum ya Pak? Pagu perubahan belum Pak, kita belum punya data. Nah Bapak Ibu kan masih berproses yang perubahan Halo? Belum, kita belum perubahan APBD, ini masih pergeseran 3 Bapak Ibu. Iya kan Pak Dodi? Ya, untuk perubahan kita belum dapat datanya dan memang kayaknya belum diputuskan. Kalau menambah subkegiatan dari serumnya atau langsung dikos itu kami Bapak Ibu, kalau ketika ada subkegiatan baru atau apa itu kami secara aplikasi, bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma merubah pagunya saja. Kalau ada nomenklatur baru seperti subkegiatan atau ke atas sejenisnya, itu urusan aplikasi Bapak Ibu. Telepon sini Mas. Dari DLH kosong data perubahan maupun proses perubahannya ya. Gimana Pak Ali? Tadi ya. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang ditanyakan?
Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin akan saya tutup acara ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara Zoom ini. Dari beberapa pembicaraan, ternyata memang masih ada perlunya penyesuaian di aplikasi JEGOS tadi beberapa kali dicoba, memang masih kurang sempurna, dan ini akan langsung ditindaklanjuti oleh Kominfo. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara ini dan bisa meningkatkan kualitas data di aplikasi JEGOS yang nantinya akan kita laporkan secara periodik dalam acara-acara seperti Rakorpop seperti itu. Acara ini marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.